Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah berkat buah pertobatan. Matius 3:8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Katakan amin. Saudara, apa itu buah-buah pertobatan? Buah-buah pertobatan adalah perubahan karakter dari manusia, di mana manusia lama yang penuh dengan dosa menjadi manusia baru yang semakin hari semakin disempurnakan menjadi serupa dengan Kristus, di mana kita memiliki karakter kerajaan Allah. Amin. Nah, hal inilah yang Tuhan minta dari setiap kita untuk kita menghasilkan buah-buah pertobatan. Jadi kalau kita ikut Yesus, maka kita meneladani apa yang Yesus lakukan. Lalu kita menghasilkan buah-buah pertobatan itu. Jangan pernah berpikir Allah itu baik. Lalu Allah itu penuh pengampunan. Lalu anugerahnya berlimpah-limpah. Lalu kita lupa untuk melakukan yang namanya kehidupan benar. Kita lupa mengalami pertobatan sejati. Kita lupa dan pada akhirnya kita tidak berbuah. Bertobatlah. Amin. Saudara, jadi kita harus membedakan antara buah pertobatan dengan hati pertobatan. Hati pertobatan ada di dalam, sedangkan buah pertobatan ada di luar. Hati pertobatan adalah suatu niat, sedangkan buah pertobatan adalah perbuatan. Hati pertobatan dilihat Tuhan Allah kita, sedangkan buah pertobatan disaksikan oleh manusia. Pertobatan mempunyai dua aspek besar, aspek di dalam kita dan aspek di luar kita. Pertobatan bukan merupakan sekedar satu pengakuan di mulut atau satu pengakuan di otak semata-mata. Tetapi perubahan sifat dasar dari sikap hidup kita dan arah hidup kita dari kegelapan menuju kepada terang yang diperkenankan oleh Tuhan. Pertobatan adalah betul-betul membenci dosa dan kembali kepada Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan Allah tentunya. Tapi pertanyaannya, mungkinkah hati demikian dihasilkan oleh orang-orang yang berdosa sendiri? Saudara, Alkitab dengan jelas berkata kepada kita bahwa pertobatan bukanlah syarat untuk dilahirkan kembali. Tetapi justru Roh Kudus memperanakan manusia berdosa kita sehingga mengakibatkan manusia kita bertobat. Saya bertobat sehingga Tuhan menerima dan memberikan hidup baru kepada saya. Ataukah Tuhan memberikan hidup yang baru kepada saya melalui mendengar firman sehingga mengerjakan satu pertobatan dalam diri saya? Kita lihat. Di Kisah Para Rasul 15 ayat pertama, beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, maka kamu tidak dapat diselamatkan. Paulus begitu keras memberikan penghakiman kepada mereka yang mengatakan bahwa setelah percaya kepada Tuhan Yesus, orang harus disunat lagi. Kalimat-kalimatnya begitu keras. Karena Paulus tahu bahwa tidak semua ajaran itu sama dan Alkitab dengan begitu jelas mengajarkan kepada kita untuk mempertahankan kebenaran. So, hati pertobatan bukan suatu hal lahiriah, melainkan satu perubahan total dalam jiwa. Allah memberikan hidup baru kepada seseorang sehingga melalui hidup baru itu kita menghasilkan suatu perasaan benci kepada dosa. Firman Tuhan mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tuhan tidak berubah apa-apa jika seseorang menjadi Kristen. Tetapi perubahan pasti ada dalam diri orang Kristen menjadi orang yang menerima anugerah pengampunan dosa. Dan setelah Roh Kudus memperanakan kembali seseorang, ada 3 tahap yang terjadi. Dimulai dari bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita lahir baru. Kita lihat sebagai orang percaya, kita harus melakukan kedua hal ini, yakni hati pertobatan dan buah pertobatan. Bukti bahwa hati kita sudah bertobat adalah terlihat dari buah pertobatan kita. Buah pertobatan itu dirasakan oleh keluarga, tetangga, warga jemaat, dan masyarakat. Hidup kita secara totalitas menjadi berkat bagi kita dan sesama. Karena itu, selama kita masih ada di dunia ini, Tuhan ingin kita menghasilkan buah-buah pertobatan. Sebagai persiapan menyambut kedatangan Tuhan Yesus, Saudara, Yohanes Pembaptis mendorong orang Israel bertobat dan dibaptis. Ketika orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis sebagai tanda pertobatan, ia malah mengecam mereka dengan keras. Ia mencela cara hidup mereka yang tidak sepadan dengan firman yang selalu mereka pelajari. Walaupun mereka berusaha menuruti Taurat secara ketat, nyatanya pemaknaan mereka telah melenceng dari kehendak Tuhan. Tak heran, Yesus juga kerap mengecam mereka. So, menjadi orang Kristen bukanlah sekedar memeluk sebuah agama dan menjalani rutinitas ibadah, melainkan bertumbuh menjadi seperti Kristus. Hal itu hanya dapat terjadi jika kita menyerahkan hidup kepadanya sehingga dia hidup di dalam kita. Perubahan yang dikerjakan Allah di dalam hidup kita pun akan terlihat dari luar melalui buah yang kita hasilkan. Itulah yang Yohanes maksudkan dengan berkat buah pertobatan. Mari saudara, kita jalani hidup ini selaras dengan kehendak Kristus.
di mana buah-buah yang kita hasilkan dapat dinikmati oleh banyak orang, sehingga kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Berkat buah pertobatan adalah pintu gerbang menuju kehidupan yang menjadi berkat bagi sesama. So, hasilkanlah buah pertobatan. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.